Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Kurnia, NIM 12080220942, kelas 2A, jurusan Agroteknologi, Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Genetika, dosen pengampu Bapak Riano Ramirez, SPMP. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pola pewarisan pembungaan. Pewarisan sifat. Pewarisan sifat atau hereditas merupakan penurunan sifat dari induk atau orang tua kepada keturunannya atau anak. Sifat-sifat suatu makhluk hidup diwariskan melalui sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Bagian sel yang bertanggung jawab terhadap penurunan sifat ini terdapat di bagian inti sel atau nukleus. Pola hereditas. Yang pertama, pautan gen. Yang kedua, pindah silang. Yang ketiga, gagal berpisah. Yang keempat, gen letal. Yang pertama, pautan gen atau gen linkage. Setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan ini yang disebut sebagai pautan gen atau gen linkage. Pindah silang atau crossing over. Pindah silang atau crossing over adalah peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya atau non-sister chromatids dari sepasang kromosom homolog. Peristiwa pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pada saat itu, satu buah kromatid akan membelah menjadi dua. Gagal berpisah atau non-disjunction. Pada pembelahan meiosis, kromosom-kromosom yang telah mengganda akan ditarik menuju kutub sel oleh benang-benang spindle yang menempel pada sentromer. Dalam keadaan normal, kromosom-kromosom tersebut akan berpisah dan menuju ke kutub sel yang berlawanan. Akan tetapi, terdapat suatu kasus di mana kromosom mengalami gagal berpisah, sehingga semua kromosom hanya akan tertarik ke salah satu kutub sel saja. Akibatnya, gamet yang terbentuk akan mengalami penambahan atau pengurangan jumlah kromosom. Gen letal. Gen letal adalah gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, seorang individu dapat bersifat normal atau subletal. Contoh pola pewarisan pembungaan pada tanaman sorghum. Tanaman sorghum atau sorghum bicolor L-Monch mempunyai potensi yang baik untuk dikembangkan di Indonesia. Pemanfaatan tanaman sorghum sebagai tanaman pangan menduduki urutan kelima setelah gandum, padi, jagung, dan barley. Seluruh bagian tanaman sorghum bisa dimanfaatkan baik sebagai pangan, pakan, atau sebagai bahan baku industri. Kemudian umur berbunga. Hal lainnya yang berpengaruh dalam kontrol genetik umur pada tanaman sorghum adalah pengaruh faktor lingkungan. Menurut Slipper dan Poelman, karakter umur tanaman sorghum dipengaruhi oleh lingkungan, yaitu panjang hari dan suhu. Sebelumnya, penelitian karakter umur tanaman sorghum dilakukan di daerah subtropis, baik itu menurut Quinby ataupun Rooney dan Aydin, yang mana panjang harinya lebih dari 12 jam. Sorghum termasuk tanaman berhari pendek yang membutuhkan panjang hari kurang dari 12 jam untuk berbunga. Menurut Anas dan Yoshida, umur berbunga tanaman sorghum mempunyai tingkat heritabilitas yang rendah. Oleh karena itu, perlu adanya identifikasi gen yang mengendalikan karakter umur tanaman sorghum di daerah tropis, khususnya di Indonesia. Simple genik dan polygenik. Gen yang mengatur karakter suatu tanaman dikendalikan secara simple genik atau polygenik. Simple genik berarti karakter tersebut dikendalikan oleh sedikit gen serta pengaruh gen terhadap ekspresi karakter tersebut tinggi. Sedangkan polygenik dikendalikan oleh banyak gen serta pengaruh dari gen-gen tersebut kecil terhadap ekspresi suatu karakter. Karakter yang dikendalikan oleh sedikit gen akan memberikan suatu pola segregasi yang mengikuti hukum Mendel dan modifikasinya. Berbeda dengan karakter yang dikendalikan oleh banyak gen, karena pengaruh dari masing-masing gen kecil terhadap suatu karakter, maka pewarisannya tidak sederhana dan tidak mengikuti pola pewarisan hukum Mendel. Karakter tanaman yang dipengaruhi banyak gen dapat diketahui melalui sebaran frekuensinya yang berdistribusi normal atau kontinu. Sedangkan apabila suatu karakter tersebut dikendalikan oleh simple genik, maka sebaran frekuensinya tidak berdistribusi normal atau diskontinu. Sebaran frekuensi tersebut akan menentukan suatu karakter dikendalikan secara kuantitatif
atau kualitatif. Pengendali karakter umur tanaman sorghum, baik itu dikendalikan secara kuantitatif ataupun kualitatif, akan mempermudah dalam program pemulihan tanaman sorghum berumur genjah. Ada beberapa faktor yang menyebabkan umur berbunga dan umur antesis tidak berdistribusi normal dan bentuk grafik cenderung berkumpul di sebelah kiri. Menurut alat, bentuk grafik condong ke arah kiri adalah hasil dari bentuk grafik dengan adanya pengaruh dominansi. Hal tersebut berdasarkan asumsi bahwa jika semua pasang gen tidak mempunyai pengaruh frekuensi alel yang sama atau P tidak sama dengan Q, maka distribusinya akan cenderung menyerupai bentuk distribusi yang dikendalikan oleh sedikit gen, begitu juga bila terdapat pautan. Menurut Slipper dan Poelman, waktu pembungaan dipengaruhi oleh suhu dan panjang hari. Suhu udara selama percobaan berkisar antara 22,6 sampai 23,7 derajat Celcius. Menurut FAO, sorghum akan lebih cepat berbunga pada suhu 22 sampai 26 derajat Celcius dibandingkan dengan suhu 17 sampai 20 derajat Celcius, sehingga bentuk grafik cenderung berkumpul di sebelah kiri. Semakin banyak bentuk dominan pada gen pengendali pembungaan MA1 sampai MA6, maka pembungaan akan semakin lama pada panjang hari lebih dari 12 jam dan bentuk grafik akan condong ke arah kanan. Sorghum termasuk tanaman berhari pendek yang membutuhkan panjang hari kurang dari 12 jam untuk berbunga. Hal tersebut yang menjadi dugaan bahwa bentuk grafik lebih condong ke arah kiri, meskipun terdapat tanaman yang mempunyai gen dominan, karena penelitian dilakukan di daerah tropis yang mempunyai panjang hari kurang dari 12 jam. Yang dapat saya sampaikan mengenai pola pewarisan pembungaan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang rekayasa genetika. Sejarah rekayasa genetika. Pada awalnya, proses rekayasa genetika ditemukan oleh Crick dan Watson pada tahun 1953. Rekayasa genetika merupakan suatu rangkaian metode yang canggih dalam perincian, akan tetapi sederhana dalam hal prinsip yang memungkinkan untuk dilakukan pengambilan gen atau sekelompok gen dari sebuah sel dan mencangkokkan gen tersebut pada sel lain di mana gen tersebut mengikat diri mereka dengan gen yang sudah ada dan bersama-sama menanggung reaksi biokimia penerima. Terdiri atas jutaan sel individu yang masing-masing sel tersebut mengandung satu set gen yang identik. Gen-gen tersebut berfungsi memberikan perintah-perintah biologi yang hanya mengeluarkan satu dari ribuan perintah yang diperlukan untuk membangun dan menjaga kelangsungan suatu makhluk hidup, serta menentukan penampakan yang dimunculkan dalam bentuk fisik suatu makhluk hidup. DNA mudah diekstraksi dari sel-sel, dan kemajuan biologi molekuler sekarang memungkinkan ilmuwan untuk mengambil DNA suatu spesies dan kemudian menyusun konstruksi molekuler yang dapat disimpan di dalam laboratorium. Genetika merupakan transplantasi atau pencangkokan satu gen ke gen lainnya, di mana dapat bersifat antar gen dan dapat pula lintas gen. Rekayasa genetika juga diartikan sebagai perpindahan gen. Misalnya, gen pankreas babi ditransplantasikan ke bakteria Escherichia coli sehingga dapat menghasilkan insulin dalam jumlah yang besar. Rekayasa genetika. Rekayasa genetika merupakan salah satu teknik yang dilakukan untuk mengkombinasikan gen yang sudah ada dalam suatu makhluk hidup sehingga susunan gennya menjadi berubah. Gen yang telah direkayasa susunannya tersebut dapat menyebabkan suatu makhluk hidup menghasilkan suatu senyawa atau produk tertentu yang diinginkan kita. Melalui rekayasa genetika, manusia menciptakan tanaman, hewan, dan mikroorganisme baru. Para ilmuwan telah berhasil mengungkapkan kode genetis yang menentukan sifat-sifat khusus semua makhluk hidup, dan kini telah mampu mengkombinasikan gen-gen yang kalau secara alami tidak akan pernah berkombinasi. Perubahan genetis bukan suatu yang baru karena secara alami dapat terjadi melalui peristiwa yang disebut mutasi. Teknik yang paling dikenal untuk mengubah makhluk hidup secara genetik adalah DNA rekombinan atau rDNA. DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleat acid, suatu molekul yang mengkode instruksi biologis. Manfaat rekayasa genetika. Rekayasa genetika ini memiliki manfaat bagi kehidupan, yaitu
1. Meningkatkan derajat kesehatan manusia dengan diproduksinya berbagai hormon manusia seperti insulin dan hormon pertumbuhan. Kedua, tersedianya bahan makanan yang lebih melimpah. Ketiga, tersedianya sumber energi yang terbaharui. Keempat, proses industri yang lebih murah. Dan yang terakhir, berkurangnya polusi. Rekayasa genetika di bidang pertanian. Ahli rekayasa genetik tanaman melakukan transformasi gen dengan tujuan untuk memindahkan gen yang mengatur sifat-sifat yang diinginkan dari satu organisme ke organisme lainnya. Beberapa sifat yang banyak dikembangkan untuk pembuatan tanaman transgenik misalnya 1. Gen resistensi terhadap hama, penyakit, dan herbisida. Kedua, gen kandungan protein tinggi. Ketiga, gen resistensi terhadap stres lingkungan seperti kadar aluminium tinggi ataupun kekeringan, dan gen yang mengekspresikan suatu ciri fenotipe yang sangat menarik, seperti warna dan bentuk bunga, bentuk daun, dan pohon yang eksotik. Dampak rekayasa genetika terhadap kehidupan. Dampak positifnya yaitu menciptakan bibit unggul, meningkatkan gizi masyarakat, melestarikan plasma nutfah, meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sesuai dengan keinginan manusia. Dampak negatifnya yaitu pada perbanyakan keturunan dengan kultur jaringan yang memiliki materi genetis yang sama akan mudah terkena penyakit, merugikan petani dan peternak lokal yang mengandalkan reproduksi secara alami, dan yang terakhir mengganggu proses seleksi alam. Mungkin yang dapat saya sampaikan mengenai rekayasa genetika, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya genetika. Sumber daya genetik adalah material tumbuhan, binatang, atau jasad renik yang mengandung unit-unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan, baik yang bernilai aktual maupun potensial untuk menciptakan galur, rumpun, atau spesies baru. Genetika. Manfaat sumber daya genetik dapat diketahui dari penggunaannya secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, sumber daya genetik padi dimanfaatkan secara langsung untuk memproduksi pangan dan untuk merakit varietas baru. Iklim merupakan salah satu isu penting yang memiliki potensi yang dapat mengancam ketersediaan SDG tanaman. Oleh karena itu, SDG tanaman perlu untuk dilestarikan agar dapat tersedia secara berkelanjutan dalam mendukung ketersediaan dan ketahanan pangan. Langkah awal dalam upaya pelestarian terhadap SDG tanaman dapat dilakukan melalui inventarisasi dan dokumentasi data SDG tanaman, dan dilanjutkan dengan kegiatan koleksi dan konservasi atau pemeliharaan, baik secara in situ atau lekat lahan maupun ex situ atau koleksi di bank gen. Pemanfaatan sumber genetika. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/KPTS/OT 140/7/2011 tentang pelestarian dan pemanfaatan SDG tanaman dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada perorangan, instansi pemerintah, dan badan hukum dalam pelestarian dan pemanfaatan SDG. Perlindungan atas sumber daya genetik menjadi urgent. Demikian juga untuk Indonesia, karena kekayaan sumber daya hayati termasuk juga genetik rentan pencurian atau pembajakan atau biopirasi, ataupun juga pemanfaatan yang terus-menerus atau tidak tepat dan tidak sah atau illegal utilization.
Pada tingkat internasional, perlindungan terkait sumber daya genetik diatur dalam beberapa ketentuan, di antaranya dalam The Convention on Biological Diversity, 17 The Nagoya Protocol, The Cartagena Protocol, dan International Treaty on Plant Genetic Research for Food and Agriculture. Pengaturan mengenai sumber daya genetik selama ini erat kaitannya dengan rezim perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI. WIPO atau World Intellectual Property Rights sebagai organisasi kekayaan intelektual dunia mengakomodir perlindungan terkait dengan sumber daya genetik yang lebih sering dikenal dengan sebutan genetic research, traditional knowledge, and folklore. Pada beberapa negara, perlindungan terhadap sumber daya genetik diatur dalam pengaturan paten ataupun perlindungan terhadap varietas tanaman. Mengenai sumber daya genetik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang plasma nutfah. Pengertian plasma nutfah. Plasma nutfah adalah substansi pembawa sifat, keturunan yang dapat berupa organ utuh atau bagian dari tumbuhan atau hewan serta jasad renik. Plasma nutfah merupakan kekayaan alam yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan nasional. Macam-macam plasma nutfah. Yang pertama, jenis liar. Jenis liar atas dasar sejarah pembudidayaan dan penggunaan potensinya dapat digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, jenis-jenis yang mungkin mempunyai nilai ekonomi tetapi sama sekali belum membudidayakan atau dipetik hasilnya. Yang kedua, jenis-jenis yang sudah dipetik dan dimanfaatkan hasilnya tetapi belum atau tidak dibudidayakan. Yang ketiga, jenis-jenis yang tidak dipetik hasilnya, akan tetapi setelah mengalami atau melalui hibridisasi baru kemudian dibudidayakan dan dimanfaatkan. Yang kedua, varietas primitif. Varietas primitif adalah kultivar yang pembudidayaannya masih sederhana, belum mengalami pemuliaan. Yang ketiga, varietas sumber sifat yang khusus. Kultivar yang mempunyai kelebihan dalam sifat-sifat tertentu, misalnya kepekaannya terhadap pemupukan, sinar ketahanan terhadap hama, atau penyakit tertentu atau sifat khusus yang lain seperti produksi. Yang keempat, varietas unggul. Karena kemajuan di bidang pemuliaan, varietas unggul dapat diciptakan dengan merakit sifat-sifat yang baik dari beberapa sumber plasma nutfah. Keragaman plasma nutfah. Di Indonesia, tempat tumbuh plasma nutfah nabati sebagian besar merupakan hutan tropik, sehingga kaya akan suku dari tumbuh-tumbuhan yang khas tropik seperti Dipterocarpaceae, Sapotaceae, Ebenaceae, Myristicaceae, Meliaceae, Zingiberaceae, Palmae, Moraceae, Rhizophoraceae, Padananceae, dan lain-lain. Di daerah-daerah pegunungan terdapat suku-suku yang mirip suku yang ada pada belahan bumi utara seperti Fagaceae, Rosaceae, Lauraceae, Theaceae, dan lain-lain. Di kawasan Indonesia juga dapat tumbuh dengan subur jenis-jenis tumbuhan epifit, bambu dan benalu, Rafflesia, cendana, ficus, dan lain-lain. Plasma nutfah. Yang pertama, membuat varietas unggul pada suatu spesies. Kedua, mempertahankan mutu sifat dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketiga, menambah keanekaragaman gen. Yang keempat, menjaga kelestarian spesies makhluk hidup. Pelestarian plasma nutfah sebagai sumber genetik akan menentukan keberhasilan program pembangunan pangan, di mana kecukupan pangan yang diidamkan akan tergantung kepada keragaman plasma nutfah yang dimiliki karena pada kenyataannya varietas unggul yang sudah, sedang, dan akan dirakit merupakan kumpulan dari keanekaragaman genetik spesifik yang terekspresikan pada sifat-sifat unggul yang diinginkan. Unsur utama dari pengelolaan plasma nutfah sendiri adalah pelestarian secara in situ dan ex situ dari plasma nutfah yang dimiliki. Sedangkan fokus dari pengelolaan plasma nutfah adalah melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkannya secara berkelanjutan, baik pada ekosistem darat maupun laut, kawasan agroekosistem dan kawasan produksi, serta program konservasi ex situ. In situ.
Cara pelestarian ini adalah melestarikan plasma nutfah di dalam komunitasnya, di dalam biotanya. Cara pelestarian ini pada umumnya cocok untuk jenis-jenis liar, sebab untuk pelestarian jenis liar sering timbul adanya kesukaran-kesukaran yang disebabkan oleh faktor adaptasi terhadap daerah dan iklim yang baru, faktor hama dan penyakit, ukuran perawakan dan daur hidupnya. Pelestarian secara in situ yang umum dilakukan adalah dengan cagar alam atau daerah lindung. Pelestarian ex situ. Pelaksanaan cara pelestarian ini adalah dengan mengeluarkan plasma nutfah dari wadahnya, ekosistemnya atau biotanya, dan cara ini akan dapat dianggap berhasil baik dan murah apabila yang dilestarikan dapat ditekan sampai tingkat yang minimal. Ada beberapa bentuk dalam pelestarian secara ex situ. Yang pertama, koleksi tumbuhan hidup. Yang kedua, bentuk penyimpanan biji. Yang ketiga, bentuk penyimpanan tepung sari. Yang keempat, bentuk penyimpanan persediaan meristem dan jaringan. Plasma nutfah, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.